Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Cerita Awai. Kali ini kami hadir dengan sebuah kisah pejuang Aceh di Cetpling di masa penjajahan Jepang. Sekilas bila kita mendengar nama Cetpling, pasti terbayang sosok seorang ulama pejuang Aceh di masa penjajahan Jepang. Beliau adalah Tengku Abdul Jalil. Kisah ini merupakan sebuah pemberontakan yang dilakukan Tengku Abdul Jalil terhadap Jepang. Setelah beberapa bulan pemerintah Jepang menduduki Aceh, yang dimulai bulan Maret tahun 1942, terjadilah perlawanan pertama dari rakyat pada tanggal 7 November tahun 1942, yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Hal ini berarti 9 bulan setelah pemerintah Jepang berada di Aceh. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Tengku Abdul Jalil, sosok pejuang kita yang satu ini, lebih dikenal dengan nama Tengku Cetpling atau Tengku di Bulog. Beliau dilahirkan di desa Blangado, Bulo Blangara, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Ibu beliau bernamanya Cut Bulen, seorang guru agama di kampung, yang masih keturunan ulama. Pada saat beliau berusia remaja, beliau aktif menuntut ilmu pengetahuan juga agama. Pada tahun 1911 sampai tahun 1921, beliau belajar di Fox School, secara terus-menerus belajar agama dan bahasa Arab di daerah-daerah terkenal, antara lain di Bereghang, Iret Bungkah, Muara Batu, Tanjung Samalanga, Mon Gedong, Cetpling, Trungkale, di Banda Aceh, Teping Pungit, dan pada tahun 1937, kembali ke Daya Cetpling, di bawah pimpinan Tengku Ahmad. Setelah Tengku Ahmad meninggal dunia pada tahun 1937, secara resmi Tengku Abdul Jalil diangkat menjadi pimpinan Daya Cetpling. Selama beliau memimpin Daya Cetpling, banyak terjadi perubahan-perubahan, dan beliau juga mengadakan hubungan-hubungan kerjasama dengan daerah-daerah lain di seluruh Aceh. Beliau juga sangat anti penjajah. Perasaan ini tumbuh selama beliau membaca hikayat Perang Sabi. Untuk memajukan daerah yang dipimpin, Tengku Abdul Jalil mengunjungi beberapa daerah sampai ke Aceh Selatan. Setelah kunjungan-kunjungan tersebut, beliau secara terus-menerus memberikan semangat patriotisme kepada murid-murid guna menghadapi penjajahan. Beliau tidak mudah terpropaganda oleh Jepang, USA, dan barisan-barisan Fujiwara Kikan. Pada suatu malam, bulan Juli tahun 1942, Tengku Abdul Jalil diundang untuk memberikan dakwah di Kampung Kronglingka, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Dalam dakwah tersebut beliau menceritakan hal-hal yang membahayakan agama, dan keadaan rakyat yang makin lama makin terpuruk ekonomi, dan hak-hak rakyat yang tidak diperdulikan lagi. Isi pidato ini mengakibatkan para orang-orang yang berpihak kepada Jepang merasa tidak senang. Mereka melaporkan isi pidato ini pada polisi Jepang yang berkedudukan di Sigli. Sehingga Suntio Lokseumawe dan Suntio Bayu diperintahkan untuk memanggil Tengku agar datang ke kantor polisi Sigli, guna mempertanggungjawabkan isi pidatonya. Namun, panggilan ini tidak diperdulikan oleh Tengku. Melihat hubungan yang tidak baik antara dirinya dengan pihak Jepang, Tengku mulai melatih murid-muridnya mempergunakan senjata perang. Juli tahun 1942, beliau beserta para pengikutnya, sekitar 300 orang mengadakan konsinyar di Komplek Daya, dan bersumpah untuk melawan Jepang apabila mereka datang untuk menangkap dan menyerang mereka. Peristiwa ini menyebabkan pembesar-pembesar pemerintah
baik yang berkedudukan di Lok Semawe, Sigli, bahkan di Kutaraja, melakukan panggilan terhadap Tengku. Tetap saja panggilan demi panggilan, tidak pernah dipedulikan oleh Tengku. Alhasil para ulama-ulama diturunkan seperti Tengku Mahmud, Tengku Abdul Aziz. Bahkan dengan gurunya sendiri Tengku Hasan Krungkale. Namun bujukan mereka agar Tengku mengubah sikap dan pendirian terhadap Jepang, tidaklah berubah. Bertolak belakang dengan pemerintah, masyarakat malah mendukung sang Tengku, dengan memberikan bahan makanan ke Komplek Dayah. Karena Tengku tidak berhasil dibujuk, tanggal 7 November tahun 1942, kompetisi dari Lok Seumawe yang bernama Hayashi langsung datang ke Cetpling Bayu, dengan tujuan membujuk Tengku Abdul Jalil. Akan tapi Hayashi tidak diperkenankan masuk, malah ia ditikam dengan tombak oleh salah seorang penjaga Dayah. Dengan keadaan ini pula, ia dibawa pulang oleh temannya ke Lok Semawe. Atas kejadian inilah tanggal 7 November tahun 1942, dikerahkan pasukan-pasukan Jepang dari Biren, Lok Semawe, dan Lok Sukon dengan persenjataan lengkap, guna melakukan penyerangan ke Dayah Cetpling. Pertempuran berlangsung dari jam 12 dan akhirnya pada jam 16 pasukan Jepang dapat menguasai kompleks Dayah, serta membakar habis semua bangunan, masjid dan 11 rumah rakyat yang berdekatan dengan Dayah tersebut. Dalam pertempuran ini gugur 86 orang pengikut Tengku Abdul Jalil. Karena ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki oleh Tengku, maka mereka mundur ke Masjid Payakambuk di Kecamatan Merah Mulia. Di sini pun terjadi pertempuran untuk kedua kalinya, yang berlangsung pada tanggal 8 November tahun 1942. Lalu mereka mundur lagi ke Desa Bulog, Gampong Tengo. Perjalanan ditempuh selama 2 hari, dan disinilah terjadi pertempuran yang dahsyat. Tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1942, di Menasah Beleng Bulog, Gampong Tengo, setelah Tengku sembahyang Jumat. Sehingga syahidlah sang pejuang Aceh, Tengku Abdul Jalil pada jam 18 sore. Jenazah beliau dibawa ke Lok Semawe, beserta dengan keluarga beliau yang masih hidup. Tanggal 11 November tahun 1942, jenazah Tengku Abdul Jalil dibawa kembali ke Bayu, dan dimakamkan di Komplek Dayah Cetpling. Jumlah keseluruhan yang gugur dalam pemberontakan ini adalah: A. Pertempuran di Cetpling 86 orang. B. Pertempuran di Desa Nen 4 orang. C. Pertempuran di Menasah Beleng Bulog 19 orang. D. Ditangkap selesai pertempuran tidak kembali 5 orang. Demikianlah sekilas Alkisah perjuangan Tengku Abdul Jalil Cetpling yang dapat kami kisahkan. Semoga para pejuang kita ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kekurangan dan kesilapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.